Kami persilakan kepada Bapak Ibu para jemputan untuk masuk ke dalam rumah. Ada buka susunya. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang terhormat keluarga besar Ibu Hajah Sri Wartini dan almarhum Bapak Haji Sriyanto. Yang terhormat keluarga besar dari Bapak Suhardi dan Ibu Vista Herianti. Selamat datang Pak di Kota Pekanbaru. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu membawa kebahagiaan untuk putra dan putri Bapak itu. Yang terhormat para orang tua kami, tokoh masyarakat RW 12, mobil khusus guru-guru kami, Abuya Kemisah BA, Al-Ustaz Dr. Samsurizal SAG MPD, Bapak Ketua RT 03 Bapak Jasmiri, Bapak Ketua Masjid Nurul Ikhwan Bapak Dr. Andus Haji Sutriswan, para jemputan hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Makhluk Allah yang bernama Andre Susanto SKM dan Lovista Stefani MPD yang alhamdulillah hari Kamis kemarin telah sah menjadi pasangan suami istri, dan pada hari ini juga keluarga besar Ibu Hajah Sri Wartini kembali mengadakan tasyakur di kediaman beliau ini. Semoga hajat dan apa yang menjadi niat dari Ibu Hajah Sri Wartini dan khususnya Mas Andre dan Mbak Lovista, Allah anugerahkan pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini Ibu Hajah Sri Wartini sengaja mengundang kita bersama dalam rangka tasyakur pernikahan Andre dan Ovi. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'ah anak kita Raisa. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa dapat berkumpul pada pagi menjelang siang ini dalam rangka tasyakuran pernikahan dari adik kami Andre dan Opi. Lalu tak lupa pula selawat beriring salam kita ucapkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan
mewakili dari keluarga besar almarhum Haji Srianto dan Ibu Sriwartini, kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari Bapak Suhardi dan juga yang telah datang dari Dompu, Pak ya. Dompu, malah ada yang dari Dompu. Dompu itu di provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi keluarga besar Pak Suhardi ini ada yang berdomisili di Dompu, NTB. Lalu dan juga ada juga yang berdomisili di Rengat. Lalu tak lupa pula saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu semua pada acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya juga mau memperkenalkan pasangan yang adik-adik kami ini yang menikah pada Kamis ya. Pada hari Kamis yang lalu itu Andre Susanto dan Lovista Stefani yang alhamdulillah akadnya berlangsung di Rengat di Air Molek. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan untuk adik kami ini keduanya berdomisili dan dinas di Rengat. Mungkin segitu saja perkenalan dari saya dan sambutan dari saya untuk adik-adik kami ini. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan maupun mau perkenalan dengan pasangan pengantin bisa nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sampaikan kepada Mas Angga yang telah menyampaikan sepatah kata mewakili dari tuan rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mendengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh guru kita nantinya Al-Ustaz Dr. Samsurijal SAG MPD, saya mau tanya dulu dengan Mas Andre. Mas Andre, gimana rasanya Mas Anggi sudah punya istri Mas Andre? Menyesal atau tidak Mas Andre? Jangan serius-serius sekali Mas Andre. Menyesal atau bagaimana? Menyesal kenapa tidak dari dulu? Mas Andre kemarin sudah dikasih mas kawin istrinya Mas Andre? Alhamdulillah sudah. Ovi senang nggak dikasih mas kawin sama mamasnya? Alhamdulillah. Kira-kira mas kawin apa yang tak kamu sukai, Ovi? Mas kawin apa yang tak kamu sukai dari Mas Andre? Mas kawin lagi. RT ini bukan kartu dia. Dia yang jawab dari jawab sama Pak RT. Tidak asik Pak RT. Apa jawabannya Pak Ovi? Oh, sama dengan Pak RT. Kalau Pak RT, kalau Ibu RT-nya ditanya, nah itu jawaban dia dong. Tak apa mas kawin lagi, tapi mas kawin untuk saya yang kedua lebih besar. Ya Bu RT kan? Iya. Mas Andre tidak mau dia mas kawin lagi. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Semoga Mas Andre dan Mbak Ovi sakinah mawaddah warahmah insyaallah segera diberikan keturunan yang banyak atau sedikit Mas Andre. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Samsurijal SAG MPD. Kepada beliau kita persilahkan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dua keluarga besar, keluarga Andre dan Opi yang saya muliakan,
tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin dan undangan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pagi ini kita bisa hadir memenuhi undangan keluarga Ibu Haja Sri Wartini. Kartini dalam rangka walimah atau walimatul urus Andre dan Novi. Semoga saja niat baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita bahwa setiap makhluk ini ada pasangannya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ada pasangannya. Ayam ada pasangan, kucing ada pasangan, manusia apalagi. Nah, oleh sebab itu Allah suruh kita untuk melaksanakan pernikahan, karena nikah itu adalah lahan untuk beribadah kepada Allah. Kalau ditanya orang kenapa menikah, menjalankan perintah Allah. Kalau menjalankan perintah Allah, maka berlakulah semua yang dilakukan dalam kejujuran dari sang suami kepada sang istri. Tak boleh ada kebohongan di antara suami dan istri. Ini adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan, menemukan pasangan yang kita tak tahu dari mana pasangan kita itu kita temukan. Lagu berikutnya yang akan kami hadirkan adalah pengantin baru.
Malah kak grogi. Aduh, udah kayak ibu kan. Alhamdulillah sehat. Sakinah itu ke hati orang-orang beriman. Jadi sakinah itu datang dari Allah, bukan datang dari manusia. Kalau demikian, Mas Andre sama Mbak Opin sudah mempersiapkankah hatinya untuk menampung sakinah itu belum? Itu persoalannya. Bukan Allah tidak berikan ketenangan, tapi terkadang kita sendiri tak siap untuk mendapatkan ketenangan itu. Bibitnya ada, lahannya tidak ada. Bibitnya bagus, tapi lahan tidak kita sediakan. Juga tak masuk sakinah. Maka di mana sakinah itu Allah berikan tempat turunnya yang paling banyak, yaitu di masjid. Maka semakin banyak kita ke masjid, semakin kita rasakan sakinah itu. Maka kalau kita pun banyak tinggi pendidikan kita, tapi lahan tempat turunnya sakinah itu tidak kita ambil, maka tidak akan kita dapatkan ketenangan ataupun sakinah itu. Berapa lama yang sakinah? Bisa bertahan selama-lamanya, bisa hanya sementara saja. Maka Allah siapkan yang kedua, namanya mawaddah. Mawaddah itu babu yang silakan perjuangan untuk menghindarkan sesuatu yang dapat merusak rumah tangga kita. Jadi CLBK jangan lagi istilah itu. Kalau sudah menikah kita ada pertemuan-pertemuan yang namanya reuni-reuni. Kalau bisa tak bisa dihindari sesekali udahlah. Ini pelajaran bagi kita. Pagi berangkat baik-baik saja, pulang sore minta cerai. Bang, nggak cocok dengan Pak Bang cerai gitu. Apa itu? Rupanya reuni. Bukan, pilpres itu cuma pisah sebentar saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini namanya mawaddah. Mesti kita berjuang untuk menghindarkan itu. Yang ketiga,
Itulah dia rahmat. Rahmat ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita minta rahmat? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 70, istri sudah 68 tahun umurnya. Masih ada cinta itu? Menurut teori psikologis ada lagi. Yang ada cuma rahmat saja. Rahmat itu kasih sayang di antara mereka. Dan rahmat ini tidak terputus hanya di dunia saja. Kata Rasulullah SAW, ada beberapa orang tak dapat rahmat. Satu di antaranya ialah qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahmi. Begitu masuk dalam barzah, maka nampak dari situ dia tak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat ini adalah ID card kita nanti untuk masuk surga. Kalau saya mau masuk surga, sudah sampai ke pintu, dipanggil oleh malaikat Ridwan. Sudah jalan ke malaikat Ridwan. Apa malaikat Ridwan? Masuk surga? Iya. Mana ID card-nya? ID card itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man lazina biyatat sujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Maka karena rahmat Allah itu nanti nampak tanda di wajah seseorang bahwa itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi rahmat itu dapatnya di mana? Banyak di masjid. Oleh sebab itu, jangan jauh-jauh dari masjid. Berbanyaklah datang ke masjid. Nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita bukan harta, bukan pula badan sehat, bukan pula rumah tangga damai, tentram, bahagia, tapi yaitu ketika hati kita ini mau untuk datang ke masjid. Itulah nikmat yang paling tinggi. Kalau sehat Pak, itu biasa, orang bisa latih dirinya untuk sehat. Kaya, harta bisa dicari, rumah tangga bisa dibina, tapi hati datang ke masjid, ini adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya. Ini bab 1. Bab 2, apa tujuan pernikahan kita? Yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Nabi Ibrahim alaihissalam berulang-ulang bersimpu depan Ka'bah. Yang diminta apa? Kaya? Bukan. Banyak kebun sawitnya? Tidak. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu ialah supaya dapat keturunan yang soleh dan solehah. Di mana dia bersimpu bermohon di depan Ka'bah? Itu berulang-ulang, bukan hanya sekali. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh itu tak cukup sambilan, mesti serius untuk mendapatkannya itu. Nah, ada 3 kesalahan besar umat Islam hari ini. Kenapa tidak mendapatkan anak yang soleh itu? Ini untuk kita yang sudah lama, mungkin berharaplah cucu yang soleh. Yang baru, ingatlah baik-baik pesan Ustaz itu. Apa itu? Dalam Al-Quran ada 2 ayat saja yang dicerminkan oleh Allah melalui satu Luqmanul Hakim, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim manggil kepada anaknya, apa kata dia? Ya bunayya inni ara fil manam. Luqman lagi ngomong kepada anaknya, apa kata dia? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa poinnya sini Pak Bu? Yaitu manggil anak itu adalah anak. Ya bunayya, wahai anakku. Panggil anak itu dengan nak. Tapi hari ini banyak orang manggil anaknya abang, banyak orang manggil anaknya kakak. Kan lucu saja Bapak yang sebenarnya Al-Quran sudah mengatakan seperti itu, tapi kita membuatnya yang lain dari Al-Quran. Wa'dallahu haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Adakah ungkapan yang paling benar kecuali ungkapan Al-Quran? Tidak ada. Maka panggillah anak kita itu anak, walaupun dia sudah punya anak juga. Panggillah dia anak. Jangan abang, jangan kakak. Itu mendidik dia Pak Ustaz, mendidik dia. Nah, nanti dia lupa status dia bahwa dia adalah seorang anak yang akhirnya berbesar hati karena panggilan itu. Maka Nabi Ibrahim panggil anaknya nak, Luqman lagi panggil anaknya nak. Ini yang pertama. Yang kedua, sejarah membuktikan dan Nabi juga mengatakan al-ummi madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang paling menentukan. Sejarah membuktikan apa kurang hebatnya Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun berdakwah, tapi dia punya anak Kan'an musyrik, mati dalam keadaan kafir. Apa kurang mantap pendidikan Nabi Nuh? Mantap. Apa kurang mantap doa Nabi Nuh? Sangat hebat. Tapi kenapa anaknya musyrik? Karena istri Nabi Nuh musyrik.
Kalau begitu Pak Ustaz, kenapa tidak dicerai saja Nabi Nuh? Dalam hukum fikih kalau ada istri nusus durhaka boleh saja dicerai, tapi dalam ilmu tasawuf tidak ada yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang jahat hari ini besok berubah menjadi baik atau sebaliknya. Maka Nabi Nuh tak pernah menceraikan, masih ada harapan untuk hari esok. Ini keluarga setia. Sebaliknya kita lihat pula ke bawah. Manusia terkejam sepanjang sejarah namanya Fir'aun. Hari ini tak ada orang punya nama Fir'aun. Ada nanti protokol mengatakan selanjutnya kata sebutan dari Bapak Fir'aun kita marah itu. Begitu tak mau orang. Tapi apa yang terjadi Bapak yang silakan? Nabi Musa alaihissalam tinggal di rumah Fir'aun. Kenapa Nabi Musa menjadi baik? Istri Fir'aun namanya Siti Asia adalah perempuan baik. Maka kebaikan dan anak soleh itu bermula dari ibu yang baik. Jadi bapak gimana? Ku ampusakum wa ahlikum naro. Kalau gagal berikan anak, yang dituntut ayah. Ya Allah, kenapa ayah saya memberi nama saya yang buruk? Ayah yang dituntut. Ya Allah, kenapa ayah saya milih jodohnya ibu saya ini orang yang tak sholat? Ayah dituntut. Ya Allah, kenapa ayah saya tidak mengajarkan saya baca Quran? Nah, Mas Andre sebelum punya anak, mantapkanlah baca Quran nanti. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mur'ahaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka 'ala rizqiha wa nahnu 'ala rizqika, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ajak keluargamu salat, itu saja tugas kalian, kata Allah. Sabar terhadap keluarga itu, ajak salat. Gimana mau ngajak salat kalau kita sendiri tidak pandai salat? Ini persoalannya. Gimana kita ngajak nak ngaji kalau kita sendiri tak pandai mengaji? Ini persoalannya. Maka Bapak yang silakan, mumpung masih lama perjalanan rumah tangga Mas Andre ini secara adat kita, maka mantapkanlah sholatnya, mantapkanlah baca Qur'annya, karena tak mungkin kita berada di garda terdepan menjadi contoh bagi anak kalau sholat kita tidak mantap, baca Qur'an kita tidak bagus. Nah, dua Pak yang silakan. Ini selanjutnya pesan Rasulullah SAW. Dan dapat kita jodoh yang baik, itu Mas Andre tidak salah pilih jodoh. Terus apa lagi? Jauh-jauh saya pesankan, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Kenapa kita nyambut pengantin jauh-jauh di sana? Kenapa depan pintu dibunyikan berbana itu? Kenapa jauh-jauh? Karena kita memuliakan tamu kita. Kalau memuliakan itu jauh-jauh sebelum sampai sudah kita tunggu. Kalau besok bayi mau lahir itu jauh-jauh sebelum lahir sudah kita persiapkan. 6 bulan, maaf cakap, hamil 6 bulan, namanya sudah kita persiapkan. Kalau laki-laki besok ini namanya, kalau perempuan itu namanya. Kenapa? Cepat sekali Ustaz, memuliakan tamu yang akan hadir ke permukaan bumi ini. Lalu apa lagi? Kain, bedungnya, popoknya, kasurnya, buayatnya, bajunya sudah kita persiapkan. Biaya bersalitnya sudah kita persiapkan. Kenapa? Kita menunggu tamu yang mulia. Jangan dan pas lahir anak baru buat nama. Bang, anakmu lahir bang, apa namanya? Asisten gua, kita masuk ke depan. Dipersiapkan jauh-jauh. Bukti apa ini? Kita memuliakan anak. Allah beri waktu 7 hari, Bang. 7 hari. Apa itu 7 hari? Kata Rasulullah, kullu lamin rahinatun bi'akikah, mesti dibuat akikah. Kalau lewat 7 hari gimana? 4 imam mazhab, hanya 1 imam Syafi'i yang mengatakan akikah itu hukumnya sudah muakkad. Yang 3 imam ini mengatakan wajib akikah. Nah, hari ke-7, lewat 7, iblis mulai mendekati anak kita untuk memberikan gangguan dan godaan. Nabi Isa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan di mana iblis itu tinggal ya Allah. Diperlihatkan oleh Allah, kaget Nabi Isa alaihissalam. Ternyata iblis itu selalu menyandarkan kepalanya di dada manusia. Untuk apa? Menyampaikan bisikan-bisikan yang tak baik kepada manusia itu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini tak mungkin berpanjang-panjang. Inilah persiapan sedikit. Apa tujuan pernikahan? Yang pertama, menjalankan perintah Allah, jadikan rumah tangga kita lahan untuk beribadah. Yang kedua, apa tujuan pernikahan? Untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Kalau soleh dan soleha, kalau tak ustaz-ustaz kami tadi, berarti banyak berarti Mas Andre. Tak boleh 2 saja.
Kita heran juga Pak, preman saja tidak pendidikan banyak anaknya, orang-orang hebat kok sedikit anaknya, kasihan Pak. Maka banyak-banyak nanti minimal ya 5 lah paling kurangnya. Ini saja Bapak Ibu yang semoga terkabul segala hajat dan niat baik kita, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah Allah berikan kepada Andre dan Opi, dan juga kita yang sudah tua ini Allah juga berikan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga almarhum juga merasakan kebahagiaan di alam kubur sana. Allah limpahkan rahmat, Allah selalu naungi beliau di alam kuburnya. Allah terima segala amal baiknya, Allah ampuni segala dosa-dosa beliau selama beliau hidup, dan Allah kumpulkan di alam kubur beliau bersama orang-orang saleh. Dan juga kita berdoa memohon keberkahan bulan Rajab dan Sa'ban, dan semua kita disampaikan pada bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Untuk doa kita mintakan kepada guru kita Abuya Kamisa Habibah. Kepada beliau kita atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita beristighfar, hati yang khusyuk dan tawadhu. Saya memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita, sekaligus minta ridho atas khususnya untuk Mas Bunder, ridho kepada Allah, ridho kepada orang, agar rumah tangganya tidak Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Da'awatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها والآخرة تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع ترفعنا بها وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم طهر قلبنا من النفاق وحصن فرجنا من الفواحش اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين آدم وحواء وفق بينهما كما وفقت بين يوسف وزليخا واجمع بينهما كما جمعت بين النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا لأمهاتنا لجدنا لجداتنا ولإخواننا ولمشايخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة قبل الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت وتقبلنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا سوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل Amin amin ya rabbal alamin. Beginilah tadi pembacaan doa yang telah bajunya hitam apa tuh ya? Ya Allah.